Tuhan, di manakah kami akan menaruh pengharapan kami kalau bukan di dalam Yesus Kristus? Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini fana, mudah rusak, gampang hilang. Tetapi ketika kami menaruh harapan kami di dalam Kristus, di sanalah kami menemukan satu kepastian jaminan yang kekal, bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan, bahwa Engkau Allah yang setia yang selalu berjalan bersama dengan kami. Sehingga menghadapi segala peristiwa kehidupan yang ada, kami dapat tetap berdiri teguh, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi karena kekuatan-Mu yang menopang setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Ajar kami untuk terus juga belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, dan hidup setia mengikut Tuhan seumur hidup kami. Bapak, sebentar kami akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Inilah waktu-Mu ya Tuhan, bekerjalah di dalam diri setiap kami. Buka hati dan pikiran kami, penuhi dengan kebenaran firman-Mu, dan ubahkan hidup kami seturut dengan kebenaran Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sungguh bersyukur pagi hari ini kembali ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini seharusnya yang khotbah itu adalah Guru Injil Andre Tunggal sesuai yang diwartakan minggu lalu ya. Tetapi yang berdiri di depan sini Andre Taulani, Bapak Ibu Saudara. Iya, karena beliau ada urusan perkuliahan, jadi Pak Andre Tunggal harus berangkat ke Kuala Lumpur, jadi dia nggak bisa ke Palembang. Dia menyampaikan permohonan maaf untuk kita sekalian. Gak apa-apa, nanti kita doakan supaya next time ada kesempatan lagi untuk beliau bisa melayani di gereja kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, masih di dalam rangka bulan Thanksgiving, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu bersyukur atas kekuatan dari Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, saya ayat 27, Bapak Ibu Saudara 28, demikian seterusnya. Beginilah firman Tuhan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin tidak asing dengan kalimat ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada yang ingat Bapak Ibu Saudara ini kalimat diucapkan oleh siapa? Siapa? Yang udah KU1 mah udah tahu ya jawabannya. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang cukup terkenal dan ini diucapkan atau dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Nah, banyak orang yang suka mengutip kalimat ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi sebagian mungkin tidak terlalu tahu konteksnya seperti apa. Waktu Paulus menuliskan kalimat ini, Bapak Ibu Saudara, dia sebenarnya sedang berbicara tentang perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru di dalam diri seseorang. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka di waktu itulah kita meninggalkan manusia lama kita dan kemudian kita mengenakan manusia baru sebagai identitas di dalam Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika kita modifikasi sedikit kalimat dari Rasul Paulus ini? Kalimatnya menjadi demikian. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru belum datang. Saya pinjam kalimat ini dari pendeta Yoas Adi Prasetya di dalam bukunya Labirin Kehidupan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu belum datang. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita diperkenalkan dengan sebuah konsep yang disebut liminalitas. Apa itu liminalitas? Liminalitas adalah keadaan ketika seseorang itu tidak lagi berada di fase yang lama, tetapi dia juga belum masuk ke fase yang baru. Jadi kita berada di status atau di kondisi tengah-tengah tuh. Kita ada di masa antara. Bukan di sini, tetapi bukan juga di sana. Kita berada di antara keduanya. Kayak gambar ilustrasi yang saya berikan di sini. Kita bukan di sudut hijau, tapi bukan juga di sudut merah. Kita ada di tengah-tengahnya. Contohnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang sudah resign dari kantor lamanya, tetapi dia belum langsung mendapatkan panggilan dari tempat kerja yang baru. Sehingga saat itu dia berada di fase liminal. Dia lagi berada di masa antara, lagi nunggu dapat kerjaan baru. Kita yang punya anak-anak remaja pasti menyadari bahwa mereka pun juga berada di fase liminal. Anak-anak remaja kita, baik dari tunas remaja sampai ke remaja, dibilang anak-anak mereka bukan anak-anak lagi, benar nggak? Tapi dibilang orang dewasa, mereka juga belum dewasa. Mereka ada di dalam fase liminal, berada di antara anak-anak dan orang dewasa. Nah Bapak Ibu Saudara disadari atau tidak, liminalitas adalah fase yang normal di dalam kehidupan manusia. Dan pasti akan dialami oleh setiap orang. Bahkan boleh dikata setiap hari itu adalah fase liminal. Kita selalu hidup di antara hari kemarin dan hari besok, benar nggak? Kita mau balik ke hari kemarin, udah nggak bisa lagi. Kita mau cepet-cepet nyampe ke hari besok, juga nggak bisa. Yang kita punya hanya hari ini. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, fase liminal ini menjadi fase yang tidak mengenakan bagi kita. Karena di dalam masa-masa antara ini Bapak Ibu Saudara, sering muncul yang namanya ketidakpastian. Kita tidak punya pegangan, kita nggak bisa balik ke belakang, kita nggak bisa cepat-cepat maju ke depan. Sehingga kita mungkin menjadi ragu, kita menjadi takut dan khawatir. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara di dalam kondisi liminal seperti ini, ada 3 sikap yang muncul di dalam diri manusia. Saya mengajak kita untuk coba melihatnya, apakah itu juga terjadi di dalam diri kita. Sikap yang pertama muncul ketika seseorang itu berada di masa antara atau fase liminal itu, yaitu menggerutu. Kita mudah sekali merasa apa yang ada di masa lalu itu jauh lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Contohnya, pada waktu bangsa Israel mereka berada di padang gurun, mereka sering kali ngomel. Mereka bilang lebih enak di Mesir, bisa makan daging ikan, bisa makan bawang, bisa makan sayur dan lain sebagainya. Di padang gurun ini gak ada apa-apa, gersang. Padahal kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa mereka sendirilah yang berteriak kepada Tuhan minta dibebaskan dari perbudakan Mesir. Sekarang setelah mereka keluar dari Mesir, mereka justru pengen balik lagi ke Mesir. Mereka menggerutu. Mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka hari ini. Karena itu mereka tidak bisa bersyukur. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, sikap yang muncul ketika seseorang berada di dalam fase liminal adalah memaksa Tuhan untuk mengikuti ritme atau tempo yang kita inginkan. Waktu kita berada di dalam kondisi yang tidak pasti, maka naluri kita Bapak Ibu Saudara akan mendorong kita untuk cepat-cepat cari yang namanya kepastian. Karena itu kita berusaha untuk mengontrol Tuhan. Atau di dalam bahasa yang lebih rohani Bapak Ibu Saudara, kita doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja sesuai maunya kita tapi. Supaya Tuhan menjawab sesuai apa yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara kalau baca di dalam kitab Bilangan, bangsa Israel itu pernah ada satu momen di mana mereka itu ngotot mau maju berperang. Padahal Tuhan bilang jangan, belum waktunya. Tetapi mereka ngotot, mereka mendahului Tuhan untuk maju berperang melawan bangsa-bangsa Kanaan itu. Dan apa yang terjadi? Mereka kalah. Mereka kalah. Ketika mereka berusaha untuk mendahului Tuhan, disitulah mereka hancur. Sikap yang ketiga Bapak Ibu Saudara yaitu berdiam diri dan pasrah.
Kita mungkin merasa terlalu lelah dengan situasi yang ada, dan kita tidak berani mengambil langkah apapun, karena kita takut nanti malah tambah makin kecewa, makin tersakiti, makin runyam masalahnya. Akhirnya kita memilih untuk ya udahlah, diam aja, pasif, tidak melakukan apa-apa. Dan tanpa sadar, kita membuang jauh-jauh yang namanya harapan. Bapak Ibu Saudara, tentu saja 3 sikap ini bukanlah sikap yang Kristiani. Ini bukan sikap yang diajarkan oleh kitab suci kita. Sekalipun kita hidup di masa antara, dan berada di dalam momen itu adalah momen yang mengobok-obok hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab tidak mengajar kita untuk menggerutu, untuk memaksa Tuhan ikutin waktunya kita. Dan Alkitab tidak mengajar kita untuk berdiam diri pasrah dengan keadaan yang ada. Lalu apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita tatkala kita berada dalam fase liminal atau fase penantian ini? Sehingga kita tidak perlu jatuh di dalam sikap-sikap yang salah seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Termasuk ketika kita berada di dalam masa penantian yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kehidupan atau dari kisah perjalanan orang Israel, khususnya ketika mereka berada di masa pembuangan di Babel. Karena ketika mereka berada di Babel, di situ mereka masuk di dalam fase liminal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, khususnya Yesaya pasal 40 ini adalah berita penghiburan bagi bangsa Israel yang sedang ada di dalam pembuangan. Kita tahu bahwa mereka tidak setia mengikut Tuhan, karena itu kemudian Tuhan mengirimkan kerajaan-kerajaan lain, bangsa-bangsa lain untuk menghukum mereka. Tuhan kirim Asyur, Tuhan pakai Babel untuk menghancurkan Israel, dan pada akhirnya orang-orang Israel ditawan atau diangkut ke dalam pembuangan. Mereka dibawa keluar dari tanah kelahiran mereka menuju ke satu tempat yang jauh yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Betul bahwa Tuhan berjanji nanti setelah 70 tahun, kalian akan aku bawa kembali lagi ke tanah kelahiran kalian. Tapi kan sekarang itu belum terjadi. Sekarang mereka masih berada di masa antara. Nah, melalui teks yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, Yesaya mengajak kita untuk jujur mengakui bahwa berada di tengah-tengah 2 masa kehidupan itu adalah momen yang penuh dengan gejolak. Bahkan di momen ini, Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa merasa telah ditinggalkan oleh Allah. Ayat 27b itu mengekspresikan rasa putus asa yang dialami oleh umat Tuhan ini. Mereka mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan Tuhan tidak memperhatikan hakku. Kenapa mereka bisa sampai berkata demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka merasa begitu frustrasi dengan masa liminal yang harus mereka jalani. Bertahun-tahun mereka mengalami penindasan yang berat, makanya mereka bertanya, apakah Tuhan sudah lupa? Jangan-jangan Tuhan lupa memang dengan kita nih. Masa kita nggak ditolong-tolong? Kenapa kita ditindas terus? Apakah Allah itu masih maha kuasa? Apakah Allah itu masih bisa menegakkan keadilan? Kok hidup kita nggak dibela ya? Kok hak-hak kita yang tertindas ini nggak dibela sama Tuhan? Mereka merasa hidup itu terlalu lelah untuk dijalani. Sementara nunggu janji Tuhan 70 tahun lagi itu masih jauh, belum tergenapi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin sebagian kita juga pasti pernah merasakan hal yang sama dengan apa yang dialami oleh orang-orang Israel. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini justru sedang mengalaminya. Kita merasa seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan hidup kita. Dia tidak membela kita pada waktu kita difitnah orang. Dia tidak melakukan apa-apa pada waktu kita disakiti. Dia tidak membalas musuh-musuh kita. Sehingga kita merasa hidup kita itu seakan-akan benar-benar tersembunyi dari Tuhan. Tuhan nggak ngelihat kita. Namun menariknya Bapak Ibu Saudara, pada waktu orang Israel merasa Tuhan telah meninggalkan mereka, Nabi Yesaya justru mengajak mereka untuk memikirkan ulang. Benarkah demikian? Benarkah Tuhan meninggalkan kamu?
Bukankah pembuangan yang saat ini kamu alami itu adalah cara Tuhan untuk memulihkan hidupmu? Bukankah ketika kamu diangkut, ditawan, dibuang ke Babel, itu adalah rencana besar Tuhan di dalam kehidupanmu? Itu artinya Tuhan tidak meninggalkan kamu. Pembuangan bukan saja bentuk disiplin Allah bagi bangsa Israel, tetapi juga bentuk kasih Allah kepada umat pilihannya. Makanya Yesaya kemudian mengajak orang Israel untuk kembali melihat siapa sebenarnya Allah yang mereka sembah selama ini. Betulkah Allah memang sudah tidak peduli lagi dengan mereka? Bapak Ibu Saudara, paling tidak ada 3 karakter Allah yang ditampilkan oleh Nabi Yesaya di dalam teks-teks ini yang dapat menjadi satu refleksi bagi orang Israel dan juga bagi kita hari ini. Karakter Allah yang pertama adalah Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang setia. Kalau kita perhatikan baik-baik di ayat 27 tadi, Yesaya mengajukan sebuah pertanyaan tuh. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Kenapa kamu bilang hidupmu tersembunyi dari Tuhan, hai Yakub? Kenapa kamu bilang hakmu tidak diperhatikan oleh Allah, hai Israel? Bapak Ibu Saudara, kita bisa saja membaca pertanyaan ini sebagai sebuah pertanyaan yang bernada koreksi dari Nabi Yesaya terhadap umat Allah. Seolah-olah sang Nabi itu ingin berkata, keliru kamu kalau kamu pikir bahwa Tuhan itu menyembunyikan diri dari kamu. Keliru kalau kamu menuduh Tuhan itu tidak memperhatikan apa yang menjadi hakmu. Salah besar kalau kamu berpikir Tuhan itu tidak peduli. Bisa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa membaca respons Yesaya ini dengan nada yang lain. Nada yang lebih lembut, yaitu nada penghiburan. Sama seperti seorang papa yang dengan sabar berusaha untuk meladeni omelan atau perasaan dari anaknya yang diluapkan dengan menggebu-gebu itu. Buktinya Bapak Ibu Saudara, Yesaya memanggil orang Israel dengan sebutan, hai engkau Yakub, hai engkau Israel. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara kalau di dalam ayat ini Yesaya itu memanggil umat pilihan Allah ini dengan sebutan Yakub dan Israel. Yakub dan Israel itu merujuk pada pribadi yang sama, tetapi fase hidupnya berbeda. Ada banyak penafsiran Bapak Ibu Saudara bisa kita berikan di sini, tetapi salah satu penafsiran yang bisa saya ajukan adalah seperti ini. Yakub, dia adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan caranya sendiri. Bapak Ibu Saudara ingat kisah Yakub ketika dia merebut hak kesulungan kokonya itu? Dia adalah orang yang mendahului Tuhan. Tuhan belum sampai ke situ, dia sudah mau ngerebut duluan berkat kesulungan itu. Yakub adalah orang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau dengan caranya sendiri. Sementara Israel, Bapak Ibu Saudara, itu adalah Yakub yang sudah ditransformasi hidupnya. Setelah dia bergulat dengan Allah pada malam itu, kemudian dia ditransformasi hidupnya menjadi Israel. Jadi ada perubahan yang besar dari Yakub, orang yang memakai caranya sendiri untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sekarang menjadi Israel. Orang yang bergumul, orang yang terus berjuang dengan Allah. Nah, pada waktu Yesaya memanggil bangsa Israel ini dengan sebutan hai engkau Yakub, hai engkau Israel. Yesaya sedang mengingatkan mereka bahwa sama seperti nenek moyang kalian yang mengalami transformasi kehidupan itu, kalian pun juga akan mengalami transformasi yang sama. Dan Allah selalu hadir di dalam proses transformasi itu. Kalau Tuhan meninggalkan Yakub, Bapak Ibu Saudara, mana mungkin Yakub bisa berubah menjadi Israel? Tetapi kenyataannya kita bisa lihat di dalam Alkitab. Sekalipun Yakub nakal, dia suka bikin ulah, dia suka berbuat semaunya sendiri. Tetapi toh Tuhan tidak meninggalkan dia, bukan? Yakub justru diberikan identitas yang baru, yaitu Israel, yang berarti orang yang terus bergumul dengan Allah. Dan itulah juga yang Allah sedang dan akan kerjakan di dalam kehidupan keturunan Yakub pada waktu itu. Ketika mereka merasa Allah meninggalkan mereka, tidak peduli lagi dengan mereka,
Nabi Yesaya justru menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan adalah Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Dan Tuhan selalu hadir di dalam setiap proses kehidupan mereka. Dan memimpin mereka untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Karakter yang kedua yang Nabi Yesaya tampilkan tentang Allah di sini adalah Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan adalah Allah yang kekal. Ayat 28a mengatakan demikian. Yesaya mengajukan pertanyaan retoris lagi di sini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bapak Ibu Saudara, jawaban atas pertanyaan ini, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, adalah pasti kami tahu, pasti kami dengar. Orang Israel itu tahu dengan jelas bahwa hanya Yahweh Allah yang kekal. Dewa-dewa Babel itu tidak ada yang kekal. Dewa-dewa Mesir itu buatan tangan manusia. Kekal itu adalah salah satu sifat ciri khas khusus yang hanya dimiliki oleh Allah. Sehingga enggak ada satu pun ciptaan di dalam alam semesta ini yang punya sifat kekal. Dan Bapak Ibu Saudara, kekal itu bukan cuma bicara soal satu waktu yang sangat panjang yang tidak berujung. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kekal itu bicara soal sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Sesuatu yang tetap dan tidak berubah, dia akan konstan begitu-begitu aja. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, maka itu berarti kita sedang mengakui bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Manusia bisa berubah, hari ini baik, besok belum tentu baik. Hari ini dekat, besok belum tentu dekat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah tidak demikian. Kalau kita mengatakan Dia baik, maka kebaikannya itu tidak akan pernah bertambah atau berkurang oleh apapun. Kalau kita mengatakan Dia itu berkuasa, maka kuasanya juga tidak akan pernah berubah oleh apapun. Kalau kita mengatakan Dia kasih Bapak Ibu Saudara, maka kasihnya itu juga tidak akan pernah bertambah dan tidak akan berkurang oleh apapun. Banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kasih Allah itu akan bertambah dan akan berkurang sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita hidupnya baik-baik, kita nurut sama Tuhan, kita rajin melayani, rajin ibadah, maka Tuhan itu akan semakin mengasihi kita. Tetapi kalau tidak, maka kasih Allah itu akan berkurang di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu konsep yang keliru. Allah tidak bisa lebih mengasihi kita dan tidak bisa kurang mengasihi kita. Karena Ia sudah memberikan kasih-Nya secara sempurna bagi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita semua dengan skor 10 Bapak Ibu Saudara, maka setiap perbuatan baik kita, pelayanan kita, persembahan kita, ketaatan kita itu nggak akan bikin kasih Tuhan itu nambah jadi 12, naik jadi 13, apalagi sampai 15. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh di dalam dosa, itu nggak akan membuat kasih Allah itu turun jadi 5, 4. Apalagi kalau dosanya udah kelewatan, kata Tuhan udah kasih 0 aja. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih kita 10, Dia akan mengasihi kita dengan sempurna, dengan angka itu. Yang berubah-ubah itu adalah pengalaman kita terhadap kasih Allah. Pada waktu kita jatuh di dalam dosa, kita merasa jauh dari kasih Allah. Kita merasa seolah-olah Tuhan itu kayaknya enggak mengasihi kita lagi. Kita begitu kotor, tidak layak untuk dikasihi. Pengalaman kita yang membuat kita merasa kasih Allah itu berkurang. Tetapi sesungguhnya kasih Allah terhadap kita itu sendiri tidak pernah berubah. Tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Pada waktu Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel, "Hei, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah yang kekal?" Maka sebenarnya orang-orang Israel itu sedang diajak untuk melihat sesuatu yang jauh melampaui situasi hidup mereka saat itu. Kondisi hidup mereka boleh saja berubah. Di tanah pembuangan itu mereka tidak punya lagi raja, mereka tidak punya bait suci, mereka tidak punya tanah milik sendiri. Bahkan mereka mungkin tidak dapat melihat masa depan mereka. Hidup mereka berubah total Bapak Ibu Saudara. Tetapi kabar baiknya adalah Allah itu tidak pernah berubah. Kasih-Nya, penyertaannya, kekuatannya itu akan selalu sama Dia berikan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Dan itulah penghiburan yang sangat besar bagi orang-orang Israel dan juga setiap kita, orang percaya hari ini.
Karena kita dapat dengan tenang meletakkan hidup kita di dalam tangan Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah itu. Kita kan paling gak suka namanya ketidakpastian kan. Sedikit-sedikit berubah, sedikit-sedikit berubah. Kita pusing ngikutinnya. Kita mau sesuatu itu konstan. Dengan begitu kita merasa aman. Dan Tuhan adalah Allah yang kekal, yang tidak berubah-ubah Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita bisa dengan tenang meletakkan hidup kita di dalam tangannya. Karakter yang ketiga yang Yesaya tampilkan tentang pribadi Allah di sini adalah Tuhan adalah Allah yang penuh kekuatan dan bijaksana. Ayat 28b dikatakan, Ia tidak menjadi lelah, yaitu Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berada di dalam situasi yang tidak menentu, maka kita pasti akan merasa capek, bukan? Kekuatan kita akan terasa semakin mudah habis, kita akan cepat lelah, cepat merasa lesu, dan kita merasa hilang akal. Bukan hanya kita merasa lelah secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Sampai-sampai kita tidak lagi semangat untuk menjalani hidup ini. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat orang yang kelihatannya lesu, tiap hari lesu, pokoknya ketemu dia bawaannya lesu terus Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia sedang mengalami fase-fase liminal yang sulit di dalam kehidupannya. Dia berada di dalam satu situasi yang tidak menentu dan dia nggak punya sesuatu yang konstan, yang tidak berubah yang dapat dia pegang. Tetapi kontras dengan kelemahan yang dimiliki manusia, kita bisa capek, kita bisa lelah, kita bisa kehabisan akal. Yesaya mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak pernah habis kekuatannya. Allah selalu bekerja non-stop. Makanya ada Mazmur yang mengatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Allah itu terus mengawasi dan memelihara kehidupan umatnya. Bahkan dengan hikmatnya itu Allah memastikan supaya semua yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya itu berjalan sesuai dengan rencananya. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita itu yang keluar dari rel yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Allah tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap, Dia tidak pernah menjadi lelah dan lesu. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Allah yang kuat itu bukanlah Allah yang pelit. Dia bukan Allah yang menahan-nahan pertolongannya. Dia bukan Allah yang menahan-nahan berkatnya, kekuatannya bagi kita yang lelah. Di ayat 29-31 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, yang namanya lari, namanya jalan, sedikit banyak pasti capek juga. Pasti lesu juga Bapak Ibu Saudara, apalagi perjalanannya panjang dan kita nggak tahu kapan bakal sampai. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tangan Tuhan itu selalu terbuka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Bagi mereka yang lelah, bagi mereka yang merasa tidak berdaya, mereka boleh datang kapanpun kepadanya. Dan Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara, kata menanti di sana bukan sekedar menunggu, berdiam diri, secara pasif nggak melakukan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kata menanti di situ berasal dari akar kata kafah, yaitu menunggu dengan penuh pengharapan. Di dalam masa pembuangan, orang Israel itu didorong untuk percaya tindakan Allah yang akan membebaskan mereka. Ada waktunya nanti Tuhan pasti akan membawa mereka pulang dari tanah pembuangan itu. Tetapi sambil menunggu waktu Tuhan itu digenapi, mereka bukannya nganggur-nganggur Bapak Ibu Saudara. Mereka bukannya cuma berdiam diri, bengong meratapi nasib, bukan. Mereka harus tetap taat dan setia
mengikut Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintahnya seperti yang tertulis di dalam hukum-hukum Taurat itu. Demikian pula dengan kehidupan kita hari ini. Menantikan Tuhan di fase liminal, itu berarti kita diajak untuk melihat pertolongan yang Allah sudah berikan di masa lalu, dan belajar percaya bahwa pertolongan yang sama akan Tuhan berikan di hari esok. Menantikan Tuhan, itu berarti kita tidak mencoba untuk mendahului Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah kita. Sebaliknya kita diajak untuk belajar percaya bahwa Tuhan pasti akan bekerja sesuai waktunya, sesuai rencananya. Dan sambil kita menunggu kapan waktu Tuhan itu tiba, kita menantinya bukan dengan pasif Bapak Ibu Saudara, bukan dengan meratapi nasib, tetapi dengan penuh pengharapan, penuh ketaatan, penuh kesetiaan kepada Tuhan. Dan kepada mereka yang setia menunggu Tuhan dengan penuh pengharapan itulah, Tuhan akan memberikan kekuatan baru untuk mereka menjalani hidup hari ini. Bapak Ibu Saudara, awalnya saya pikir kekuatan yang baru itu seperti kayak kita kalau ngecas baterai handphone gitu ya. Kalau HP kita udah tinggal sisa 20% mungkin, terus kita cas, naik lagi dia 100%. Kekuatannya penuh lagi. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara bukan seperti itu konsepnya. Kata baru di situ berasal dari kata kalaf Bapak Ibu Saudara yang berarti mengganti sesuatu dengan yang baru. Mengganti sesuatu dengan yang baru. Gambarannya itu kayak kalau kita pakai baju Bapak Ibu Saudara udah kotor baju kita, pulang ke rumah kita lepaskan baju kita. Kita cuci, kita pakai baju yang baru. Kita mengenakan baju yang baru. Jadi baru di situ Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar kita itu di recharge kembali, diisi ulang, atau kalau ada yang rusak diperbaiki sedikit-sedikit, bukan. Tetapi betul-betul diganti kayak ganti perangkat baru gitu loh. Yang lama udah buang, ganti perangkat baru. Orang bilang lem biru. Ya kan? Lempar yang lama beli yang baru tuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara tidak heran. Kalau Yesaya berkata kekuatan kita itu tidak akan pernah habis. Kita bisa terbang seperti Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu. Kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru setiap pagi. Pada waktu kita membuka mata kita dari tempat tidur. Di situ sudah ada kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi kita. Gak habis-habis jadi dia. Setiap hari selalu baru. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel berada di fase liminal ini, mereka diajak untuk jujur mengakui kegelisahan yang ada di dalam batin mereka tuh. Mereka diajak untuk jujur mengakui, oke, aku merasa Tuhan itu jauh. Tetapi tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Yesaya juga mengajak mereka untuk mengingat kembali siapa Allah dan dengan tekun menantikan Tuhan. Dan sikap seperti itulah yang juga seharusnya kita miliki di dalam diri kita hari ini. Setiap kita Bapak Ibu Saudara bergumul dengan fase liminalnya masing-masing. Mungkin ada yang sedang menunggu hasil ujian atau hasil tes. Mungkin ada yang sedang menunggu hasil check up. Mungkin ada yang sedang menunggu nanti setelah dari sini saya akan pergi kemana belum tahu. Dan berbagai pergumulan lainnya. Dan pada waktu kita berada di dalam masa-masa penantian itu, fase liminal itu, maka kita diajak bukan untuk menggerutu, tapi untuk mengakui kegundahan hati kita. Kita diajak bukan untuk memaksa Tuhan, cepat-cepat Tuhan harus. Aku maunya sekarang, harus sekarang, bukan. Tapi kita diajak untuk percaya pada karakter Allah yang sempurna itu. Ketika kita berada di fase liminal Bapak Ibu Saudara, kita diajak bukan untuk berdiam diri dan pasrah, tetapi kita menanti dengan penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, kita pasti tahu ya, Immanuel artinya Allah menyertai kita. Atau lebih tepatnya Allah bersama kita, God with us Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan sejenak. Immanuel artinya Allah bersama kita. Dari 3 kata ini Bapak Ibu Saudara, kata apa yang paling penting menurut Bapak Ibu?
Allah bersama kita. Immanuel. Ya sudah, KU1 jangan jawab, minta tolong. Bapak Ibu Saudara, seorang teolog bernama Sam Wells mengatakan bahwa kata yang paling penting dari 3 kata itu adalah bersama. Bersama, with. Dan saya sepakat dengan ini. Sebagai orang berdosa, kita sadar bahwa terbentang satu jarak yang sangat jauh sekali antara kita dengan Allah. Dia adalah Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, sementara kita adalah manusia yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian jarak yang jauh ini yang memisahkan Allah dengan manusia, sekarang sudah terhubung kembali melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya dia disebut Immanuel, Allah bersama kita. Bukan Allah meninggalkan kita, bukan Allah memusuhi kita, tetapi Allah bersama kita. Kata apa yang kita letakkan di tengah-tengah itu akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Antara Tuhan dengan kita, tengah-tengahnya ada apa? Itu akan menentukan seperti apa kita menjalani hidup. Kalau kita menaruh kata di tengah itu adalah memusuhi, Allah memusuhi kita pasti akan hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Takut kalau Tuhan bisa hukum aku kapan saja, Tuhan bisa kasih aku hukuman yang mengerikan mungkin. Tetapi ketika kata di tengah itu adalah kata bersama, maka itu menjadi satu kata yang sangat mendamaikan dan menentramkan jiwa kita, bukan? Hal yang paling menakutkan dari liminalitas itu bukan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi bersama siapa aku akan menghadapi hari esok itu. Mengetahui dengan siapa kita akan berjalan itu jauh lebih menenangkan, Bapak Ibu Saudara, daripada kita tahu jalan seperti apa yang kita hadapi. Maka Daud berkata di dalam Mazmur 23, sebab sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab Engkau besertaku. Sebab Allah Immanuel itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga fase liminal itu bukan soal situasi. Seperti apa situasi hidup kita penuh dengan kekacauan dan lain sebagainya. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Yang terpenting dari fase liminal itu adalah soal relasi. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa masa antara, masa tengah-tengah itu merupakan ruang yang luas untuk melatih iman kita. Dan di dalam waktu penantian yang kita jalani hari ini, kita tidak sedang menanti di sebuah ruang kosong, gak ada siapa-siapa di situ, tidak. Tetapi kita sedang menanti bersama dengan Allah yang selalu hadir untuk memberikan kekuatannya bagi kita yang lelah dan lemah, dan yang mungkin sudah terseok-seok untuk berjalan. Bapak Ibu Saudara, selalu ada kekuatan yang baru yang Allah berikan untuk kita yang menanti, sekalipun perjalanan kita tertatih. Bukan saja Tuhan itu menguatkan kita secara fisik, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan juga memberikan kita kekuatan secara spiritual sehingga kita dimampukan untuk setia mengikut Tuhan apapun kondisinya. Sampai nanti kita berjumpa dengan Kristus, Sang Kekasih jiwa kita itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa setiap hari selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, maka bagaimana mungkin hati kita tidak mengucap syukur kepadanya? Kita bisa ada hari ini, itu karena kekuatan yang pada Tuhan diberikan kepada kita, bukan? Kalau enggak udah rubuh, udah hancur kita pasti, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kekuatan dari Allah itulah yang membuat kita semua masih bisa ada sampai dengan hari ini. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menguatkan kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kondisi kehidupan kami saat ini. Kami mengakui bahwa hidup yang kami jalani tidak mudah. Setiap kami menanggung bebannya masing-masing.
beban yang berbeda. Tetapi kami tahu itu begitu melelahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Karena itu dengan jujur kami mengakui kami capek. Kami lelah melihat segala kondisi yang ada. Kami merasa lesu dengan semua ketidakpastian yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang kekal tidak pernah berubah, dan Allah yang penuh dengan kekuatan hikmat bijaksana yang sanggup untuk menolong kami dan terus memberikan kami kekuatan yang baru. Dan kepada Allah yang hebat itulah kami hendak meletakkan diri kami, meletakkan seluruh hidup kami, supaya bukan dengan kekuatan diri sendiri kami menjalani hidup ini, tetapi dengan kekuatan daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kuatkanlah setiap kami yang ada di tempat ini. Berikanlah kami senantiasa kekuatan yang baru setiap hari, supaya kami dapat hidup mengikut Tuhan dengan setia seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu saja. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Sharon. Saya persilakan.